Sampurasun dulur-dulurku sedoyono, poro penuntut ilmu, poro pecinta budaya Jawa, sing lagi nyekel HP, nyekel laptop, utawa lagi nonton sambil ngopi ing warung. Mugi-mugi sedoyo tansah pinaringan berkah, pinaringan lancar rejekine, lan pinaringan panjang umur. Kulo Mbah Joyo, saking kanal Mbah Joyo Pitutur. Ing kanal punika, kulo badhe nyampayaken pituduh-pituduh, tuntunan-tuntunan, lan wicara-wicara babagan kejawen, primbon, weton, lan tata cara urip sing becik miturut tradisi leluhur. Kagem dulur-dulur sing anyar mampir, utawa sing wis suwe nonton nanging durung mlebu, ayo pencet tombol subscribe sing ono ing ngisor iki. Aktifake lonceng notifikasine supaya dulur-dulur ora ketinggalan pituduh anyar saking Mbah Joyo. Amarga saben pekan kulo nyiapake konten anyar babagan weton, rejeki, jodoh, lan tata cara urip sing becik. Lan kangge dulur-dulur sing wis setya, Mbah Joyo ucapaken suwun sangat. Like, comment, lan share video punika menawa migunani supaya pituduh iki tekan wong-wong sing butuh. Wonten pitakon, tulis ing kolom komentar. Mbah Joyo bakal wangsulan sabiso-bisone. Ayo kita mulai. Dulur-dulurku sekalian, tahukah kalian, ada orang yang selalu dipandang remeh, dianggap tidak punya apa-apa, dianggap sederhana, tapi di dalam dirinya orang itu menyimpan kekuatan macan. Orang itu adalah pemilik weton Minggu Pon. Bagi dulur-dulur yang wetonnya Minggu Pon, kalian sebenarnya adalah satrio wirang, kesatria yang menanggung malu. Tapi tahukah kalian, di balik rasa malu itu ada kekuatan yang tidak dimiliki orang lain. Rezekinya lancar tapi tidak terlihat. Karismanya nyata tapi orang lain sering tidak menyadarinya. Keberaniannya kaya macan tapi disembunyikan. Di video kali ini, Mbah Joyo akan membuka tabir rahasia aura rezeki orang berweton Minggu Pon. Dari karakter dasar, peta rezeki, jodoh yang cocok, sampai amalan khusus yang harus dilakukan agar rezekinya semakin deras mengalir. Tonton sampai habis, karena di bagian akhir, Mbah Joyo akan membagikan amalan rahasia yang bisa dulur-dulur lakukan mulai hari ini juga. Weton berasal dari kata wetu atau lahir, yang artinya hari dan pasaran saat seseorang dilahirkan. Weton Minggu Pon berarti lahir pada hari Minggu pasaran Pon. Ayo, kita hitung neptunya. Hari Minggu memiliki neptu 5, pasaran Pon memiliki neptu 7. Jadi total neptu weton Minggu Pon adalah 12. Neptu 12 ini menjadi angka yang sangat penting. Dalam tradisi Jawa, angka 12 berkaitan dengan siklus kehidupan. Orang dengan neptu 12 biasanya memiliki energi stabil, tidak mudah goyah, dan memiliki daya tahan hidup yang kuat. Weton Minggu Pon memiliki watak satria wirang. Apa artinya? Satria artinya kesatria, orang yang memiliki keberanian. Wirang artinya malu, isin. Jadi orang berweton Minggu Pon itu adalah kesatria yang menanggung malu. Artinya apa dulur? Orang berweton Minggu Pon itu sebenarnya memiliki keberanian seperti kesatria, tapi sering diremehkan, sering dianggap tidak punya, sering dianggap sederhana. Orang lain sering tidak tahu bahwa di dalam diri orang itu ada macan yang sedang tidur. Selain itu, weton Minggu Pon juga memiliki pancasuda bumi kapetak. Bumi kapetak artinya bumi yang retak, tidak bisa diam.
Jadi orang berweton Minggu Pon adalah orang yang tidak bisa diam, tidak bisa menganggur, harus terus bekerja. Sifatnya pekerja keras, tidak kenal lelah, dan selalu produktif. Dan yang paling penting, weton Minggu Pon memiliki lindungan lakuning lintang, aura bintang yang melindungi. Jadi kalau dulur-dulur wetonnya Minggu Pon, kalian sebenarnya memiliki pengayoman langit yang melindungi dari mara bahaya dan menyediakan rezeki yang lancar. Makanya, jangan minder kalau sering diremehkan. Jangan sedih kalau dianggap sederhana. Karena yang dianggap sederhana itu sebenarnya memiliki karisma yang kuat dan rezeki yang lancar. Pertama, aura positif yang memikat. Orang berweton Minggu Pon memiliki aura yang alami menarik perhatian. Tapi aura itu bukan seperti lampu neon yang menyilaukan. Aura itu seperti rembulan, adem, tenang, tapi menyediakan cahaya di kegelapan. Orang lain sering tidak sadar bahwa mereka sudah terpikat oleh aura ini. Kedua, pemberani bagai macan. Mbah Joyo sudah bilang sebelumnya, orang berweton Minggu Pon memiliki keberanian yang besar. Tapi keberanian itu tidak dipamerkan. Keberanian itu muncul saat dibutuhkan. Saat orang lain sudah menyerah, orang berweton Minggu Pon masih bisa berpikir jernih dan mengambil keputusan yang tegas. Ketiga, panasan namun dermawan. Memang sifatnya panas, mudah emosi, tapi menjadi orang yang murah hati, suka menolong orang lain, tidak rewel, dan hatinya besar. Sifat dermawan inilah yang menjadi kunci rejeki, karena dalam tradisi Jawa, orang yang rejekinya lancar adalah orang yang suka berbagi. Keempat, pekerja keras tak kenal lelah. Sifat Bhumika Petak ini membuat orang berweton Minggu Pon tidak bisa menganggur. Harus terus bekerja, harus terus produktif. Tapi sering orang ini bekerja di dalam, tidak dipamerkan. Kerja keras yang tidak dipamerkan, tapi sebenarnya memiliki hasil yang nyata. Kelima, cerdas dan kreatif. Orang berweton Minggu Pon memiliki kemampuan berbicara yang baik dan bisa memotivasi orang lain. Kemampuan ini menjadi modal sosial yang besar. Orang lain sering mendatangi orang berweton Minggu Pon karena dianggap pintar dan bisa dipercaya. Tapi dulur-dulur, setiap sifat positif pasti ada sifat negatif yang menempel. Orang berweton Minggu Pon sering keras kepala, dominan, suka membantah, dan berpikir pendek. Sifat-sifat inilah yang harus diwaspadai karena bisa menghalangi rejeki. Makanya, orang berweton Minggu Pon harus mengenal diri sendiri. Harus tahu bahwa sifat panasan dan keras kepala itu bisa mengusir rejeki. Harus belajar sabar, belajar nurut, dan belajar berpikir panjang sebelum berbicara atau bertindak. Rejeki orang berweton Minggu Pon itu stabil dan lancar. Tidak seperti orang lain yang rejekinya kadang naik drastis, kadang turun drastis. Orang berweton Minggu Pon itu rejekinya mengalir seperti air di sungai. Tidak banjir, tapi juga tidak kering. Setiap hari ada, setiap bulan lancar. Sumber rejekinya dari mana? Sumber rejekinya adalah dari etos kerja yang tinggi. Orang berweton Minggu Pon tidak percaya rejeki nomplok. Orang ini percaya bahwa rejeki itu adalah hasil dari kerja keras, tekad kuat, dan tidak mudah menyerah. Selain itu, orang berweton Minggu Pon juga memiliki kreativitas yang tinggi dalam melihat peluang yang tidak terlihat oleh orang lain. Rejeki orang berweton Minggu Pon juga tidak hanya materi. Rejeki ini meliputi kesempatan besar, lingkungan yang suportif, kesehatan yang baik, dan keluarga yang rukun. Jadi, kalau dulur wetonnya Minggu Pon, kalian sebenarnya sudah memiliki rejeki lengkap, cuma sering tidak sadar. Ketika membicarakan karier, orang berweton Minggu Pon paling cocok dengan pekerjaan yang memberikan kebebasan dan kemandirian. Orang ini tidak suka dikekang, tidak suka diatur-atur, dan butuh ruang untuk berkembang.
Pekerjaan yang cocok untuk orang berweton Minggu Pon adalah 1. Wirausaha atau pengusaha. Orang berweton Minggu Pon memiliki jiwa mandiri yang kuat. Orang ini tidak suka menjadi karyawan yang diatur, lebih suka menjadi bos sendiri, mengatur sendiri, dan menanggung risiko sendiri. 2. Pemimpin organisasi. Karisma alami dan keberanian yang sudah Mbah Joyo sebutkan sebelumnya membuat orang berweton Minggu Pon cocok menjadi pemimpin. Orang lain sering nurut kepada orang berweton Minggu Pon tanpa disadari. 3. Seniman, pelukis, atau artis. Orang berweton Minggu Pon memiliki kreativitas yang tinggi dan butuh ruang untuk mengekspresikannya. Seni adalah ruang yang paling baik untuk orang ini. 4. Peneliti atau inovator. Sifat bumi kepatak yang tidak bisa diam cocok dengan pekerjaan yang butuh eksplorasi dan penemuan baru. Orang berweton Minggu Pon bisa bekerja dalam kesunyian dan menghasilkan karya yang nyata. 5. Pedagang. Orang berweton Minggu Pon memiliki keberanian seperti macan untuk mengambil risiko. Berdagang butuh risiko, dan orang berweton Minggu Pon bisa menanggung risiko itu. Tapi, dulur-dulur, orang berweton Minggu Pon harus ingat bahwa tidak semua pekerjaan cocok. Pekerjaan yang butuh nurut, butuh sabar, atau butuh kerja dalam struktur yang ketat bisa membuat orang berweton Minggu Pon merasa terkekang dan akhirnya rezekinya mandek. Dalam tradisi Jawa, jodoh itu bukan hanya soal rasa suka. Jodoh juga soal kecocokan energi yang bisa memperkuat atau merusak rezeki. Kalau jodohnya cocok, rezekinya lancar. Kalau jodohnya tidak cocok, rezekinya bisa mandek. Cara menghitung kecocokan adalah dari neptu weton. Orang berweton Minggu Pon adalah 12. Neptu jodoh dijumlahkan lalu dibagi 7. Sisa yang baik adalah 2, 4, atau 6. Ayo, Mbah Joyo contohkan. Orang berweton Minggu Pon 12 dengan orang berweton Senin Legi 9. Dijumlahkan jadi 21. Dibagi 7 jadi 3. Sisa 0 atau 7. Sisa 7 ini artinya tibo jodoh, rukun dan harmonis. Salah satu jodoh yang paling baik untuk orang berweton Minggu Pon. Tapi dulur-dulur, Mbah Joyo harus ingatkan bahwa neptu belum tentu segalanya. Rasa suka, pengertian, dan komunikasi juga penting. Neptu hanya menjadi panduan, menjadi petunjuk. Tapi yang paling utama adalah keikhlasan dan kasih sayang. Selain jodoh, keluarga dan kerabat juga menjadi faktor penting dalam rezeki orang berweton Minggu Pon. Dukungan dari keluarga adalah fondasi yang kuat. Kalau keluarga rukun, rezekinya lancar. Kalau keluarga retak, rezekinya bisa mandek. Makanya, orang berweton Minggu Pon harus menjaga silaturahmi keluarga. Jangan mudah bertengkar, jangan mudah ngambek, dan jangan mudah meninggalkan keluarga karena ambisi pribadi. Selain itu, ada orang berweton Sabtu Pahing 18. 12 ditambah 18 sama dengan 30. Dibagi 7 jadi 4, sisa 2. Sisa 2 ini artinya daun katimbulan. Selamat, tidak kekurangan, dan rezekinya lancar. Juga ada orang berweton Jumat Kliwon 14. 12 ditambah 14 sama dengan 26. Dibagi 7 jadi 3, sisa 5. Sisa 5 ini artinya tibo pesti, tenteram, damai, dan stabil. Amalan-amalan ini Mbah Joyo bagi menjadi 3 bagian. Amalan untuk mengatasi satria wirang, amalan untuk menjinakkan macan,
dan amalan untuk mengaktifkan lakuning lintang. Amalan pertama, mengatasi Satria Wirang. 1. Sedekah Jumat Pon. Lakukan setiap Jumat Pon. Kalau tidak bisa setiap Jumat Pon, paling tidak setiap bulan sekali. Sedekah ini tidak harus uang, bisa berupa makanan, pakaian, atau tenaga. Yang penting niatnya ikhlas dan tanpa pamrih. 2. Bersabar diremehkan. Anggap diremehkan itu sebagai ujian. Orang berweton Minggu Pon sering diremehkan karena sifatnya yang sederhana. Tapi kalau bisa sabar, malah rizkinya lebih lancar karena orang yang bisa sabar diberkahi oleh Tuhan. 3. Kerja keras tanpa pamrih. Kerja, dan kerja. Tapi tidak usah dipamerkan. Hasil akan datang sendiri ketika waktunya sudah tiba. Amalan kedua, menjinakkan macan. 1. Meditasi malam. Orang berweton Minggu Pon memiliki energi malam yang kuat. Pasaran Pon itu malam melek, siang suka tidur. Manfaatkan energi malam untuk meditasi, refleksi, dan menyusun rencana. Tapi jangan begadang sampai larut, cukup 15-30 menit sebelum tidur. 2. Olahraga pagi. Sifat panasan dari hari Minggu harus diimbangi dengan olahraga, jogging, push-up, atau yoga. Tujuannya untuk mengelola emosi supaya tidak mudah emosi dan tidak mudah bertengkar. Amalan ketiga, mengaktifkan lakuning lintang. 1. Bersedekah ketika rizki lancar. Kalau rizkinya lagi lancar, jangan lupa berbagi. Sedekah itu seperti mengisi bensin. Kalau bensin sudah habis, mobil berhenti. Kalau sedekah dihentikan, rizkinya bisa mandek. 2. Menjaga silaturahmi keluarga. Ini sudah Mbah Joyo sebutkan sebelumnya. Keluarga adalah sumber rizki yang paling utama. Telepon orang tua, kunjungi saudara, dan rukun dengan tetangga. 3. Hindari utang piutang rumit. Rizki orang berweton Minggu Pon itu stabil, tapi kalau terseret utang yang rumit, bisa merusak stabilitas itu. Kalau bisa, hindari meminjamkan uang kepada orang lain atau berhutang kepada orang lain dengan bunga yang besar. 4. Puasa Senin Kamis. Lakukan setiap Senin Kamis. Tujuannya untuk merendahkan nafsu dan meningkatkan kesabaran. Orang berweton Minggu Pon butuh latihan sabar dan puasa adalah latihan yang paling baik. Dan yang paling penting, amalan rahasia yang Mbah Joyo janjikan di awal video. Amalan rahasia itu adalah menyadari rasa syukur setiap hari. Sebelum tidur, ucapkan syukur untuk 3 hal yang sudah terjadi hari itu. Saat pagi, ucapkan niat untuk menjadi orang yang lebih baik. Menyadari syukur itu bisa membuka pintu rizki yang lebih besar. Karena rizki yang paling besar adalah rasa syukur. Semoga petunjuk ini bermanfaat bagi dulur-dulur yang wetonnya Minggu Pon. Dan bagi dulur-dulur yang wetonnya berbeda, bisa juga menjadi pembelajaran bahwa setiap orang memiliki karakter dan rezeki yang berbeda-beda. Jangan lupa bahwa primbon adalah warisan kearifan lokal. Gunakan sebagai cermin introspeksi, sebagai panduan hidup, tapi belum tentu takdir mutlak. Rezeki sejati adalah hasil dari usaha, doa, dan kebajikan hati. Orang berweton Minggu Pon, kalian sebenarnya memiliki kekuatan macan yang sudah terasah. Jangan takut diremehkan, jangan takut dianggap sederhana, karena yang dianggap sederhana itu sebenarnya memiliki aura yang memikat dan rezeki yang lancar.
Semoga kita semua selalu diberkahi, diberi rezeki yang lancar, dan diberi kehidupan yang tentram dan rukun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Mbah Joyo tutup, Mbah Joyo ingin meninggalkan pesan moral bagi dulur-dulur semua. Orang yang paling kuat bukan orang yang paling menyilaukan, tapi orang yang bisa bertahan dan tetap baik ketika diremehkan. Orang berweton Minggu Pon adalah contohnya. Diremehkan, dianggap sederhana, tapi di dalamnya ada kekuatan yang tidak dimiliki orang lain. Kekuatan sabar, kekuatan kerja keras, dan kekuatan hati yang besar. Dulur-dulur, bukan hanya orang berweton Minggu Pon. Setiap orang yang sedang menonton video ini, Mbah Joyo ingin bilang bahwa rezeki itu bukan hanya uang. Rezeki itu juga kesehatan, keluarga, kesempatan, dan rasa syukur. Makanya, ayo tetap kerja keras, tetap sabar, dan tetap syukur. Dan kalau dulur-dulur suka dengan video ini, ayo tekan tombol like yang ada di bawah. Tulis komentar kalau dulur punya pertanyaan atau pengalaman yang ingin dibagi. Dan yang paling penting, share video ini kalau bermanfaat, supaya petunjuk ini sampai ke orang-orang yang membutuhkan. Bagi yang belum subscribe, ayo tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Setiap pekan, Mbah Joyo menyiapkan konten baru tentang weton, rezeki, jodoh, dan tata cara hidup yang baik. Semoga kita semua selalu diberkahi. Rahayu, Rahayu, Rahayu.